Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali hari ini setelah sekian purnama, setelah sekian lama, akhirnya kita bisa ketemu lagi hari ini. Hakul yakin pertemuan kita hari ini telah ditulis dalam lauhul mahfuznya Allah, dan tentu Allah yang mengizinkan kita bertemu hari ini. Betul apa betul? Iya apa iya? Mohon maaf ya, sekuat apapun kita punya keinginan, tapi kalau Allah tidak mengizinkan, pasti tidak akan pernah bertemu dengan apa yang kita inginkan. Betul apa betul? Ini kita punya ingin, punya keinginan, tapi Allah tidak mengizinkan. Jadi atau tidak? Tidak. Kita nggak punya keinginan, tapi Allah mudahkan. Jadi atau tidak? Jadi. Maka mohon maaf, bukan semata-mata Bunda yang ingin datang ke tempat ini, bukan semata-mata Ahilman yang ingin datang ke tempat ini, bukan. Tapi perjumpaan kita pagi ini hakul yakin diinginkan oleh siapa? Allah. Maka di awal pertemuan tadi Ahilman sama-sama kita baca doa ya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doa isinya apa Ustaz? Itu doa isinya agar kita minta sama Allah agar setiap langkah kita menuju ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena rugi kalau Bunda melakukan sesuatu hanya sekedar kita yang mau, rugi atau tidak? Rugi. Mohon maaf ya, kalau kita melakukan sesuatu dan ngejarnya hanya kepengennya kita, rugi atau tidak? Rugi. Kenapa Ustaz? Karena kebanyakan yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Betul? Yang kita inginkan itu kebanyakan tidak sesuai dengan kenyataan. Maka dalam hidup, tolong catat ini, dalam hidup jangan terlalu mengedepankan apa yang kita mau, tapi belajarlah untuk selalu mengedepankan apa yang Allah mau. Status hari Rabu itu. Sekarang Ahilman tanya, Bunda, Teteh sayang, ngaji seperti ini Allah suka atau tidak? Silaturahim seperti ini Allah suka tidak? Kita berbuat baik dalam hidup Allah suka tidak? Suka. Maka Bunda jangan pernah merasa bahwa aku tuh ngelakuin sesuatu ya, tapi kok rasanya sia-sia gitu. Kalau sesuatu itu Allah senang, nggak usah merasa sia-sia. Contoh, Bunda taat sama suami, Allah senang tidak? Allah suka tidak? Karena Allah suka, Allah senang, maka sebagai istri Bunda taat sama suami, walaupun mungkin suami tidak ngebalas kebaikan kita. Kan tidak sedikit ya di antara Bunda yang ngerasa bahwa aku tuh udah berbuat baik, tapi kadang-kadang kebaikan aku nggak dihargai. Ada yang begitu nggak? Ada. Yang mana orangnya itu? Kita ngerasa udah berbuat baik, udah nyodorin satu kebaikan buat kita, tapi kok rasanya kayak nggak dibalas. Ingat ya, semua kebaikan yang kita lakukan dan kebaikan itu yang inginkan adalah Allah, maka balasannya bukan dari orang yang kita berbuat baik itu, tapi langsung dari Allah. Contoh ya, dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita bagi dalam 3 bagian. Contoh, ada seorang anak, ketika dia berbuat baik kepada siapa? Orang tua. Misal, anak
berbuat baik sama orang tua, misal di sini orang tua, oke? Maka kebaikan anak kepada orang tua itu yang langsung akan membalas siapa? Allah. Kalau kita sebagai anak berharap balasan kebaikannya semata-mata dari orang tua, maka siap-siap kecewa. Betul? Bunda udah ngerasa baik sama orang tua, tapi kenapa ya orang tua aku tuh kayak nggak paham aja gitu apa yang aku lakukan? Capek nggak? Catat ya, bukan orang tuamu yang nggak paham, tapi kamu yang nggak paham bahwa kebaikan seorang anak kepada orang tua yang balas siapa? Allah. Orang tua berbuat baik sama anak, oke? Allah suka tidak? Orang tua berbuat baik sama anak, mendidiknya, membimbingnya, membesarkannya, menyekolahkannya, memberikan nafkah yang baik. Allah senang tidak? Ingat, kalau Allah senang, yang balas siapa nanti? Allah. Maka mohon izin, siapapun yang jadi orang tua yang hari ini ngerasa bahwa aku tuh udah banting tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki, udah ngerasa berbuat baik sama anakku, tapi anakku kenapa nggak ngerti terus ya dengan apa yang aku lakukan? Shh. Jangan pernah merasa bahwa kebaikanmu nggak dibalas, karena Allah tahu orang tua yang berbuat baik sama anak pasti dibalas sama orang tua, sama Allah dengan kebaikan itu. Kan sering bunda sakit hati gitu kan? Kenapa sih aku tuh udah berbuat baik sama anak aku, menikir-kir tehnya ayo teh. Oke, ini anak orang tua ke anak. Sebaliknya sekarang, lanjut, suami istri, misal kebaikan suami sama istri itu kebaikan, Allah suka tidak? Kalau suami sayang sama istri, Allah suka tidak? Allah senang tidak? Maka suami yang sayang sama istri, walaupun misalnya istri tidak mampu membalas kebaikan suami, nanti yang balas siapa? Istri taat sama suami, Allah suka tidak? Istri berpenampilan menenangkan bagi hati suami, istri yang begitu, Allah suka tidak? Istri yang ketika ditinggal mampu menjaga dirinya, Allah suka tidak? Istri yang mampu menerima pemberian suaminya, Allah suka tidak? Ulangi ya, jadi kebaikan ini ya yang diinginkan oleh Allah, yang ngebalas siapa? Allah. Kebaikan ini namanya dalam bahasa Arab namanya ihsan. Apa namanya? Ihsan. Jadi kebaikan yang kebaikan itu diinginkan oleh Allah, maka namanya apa? Ihsan. Dan kalau kebaikan itu ihsan, nanti yang balas siapa? Allah. Maka bunda, ini prolog ya, niatin buat siapa? Allah. Niatin di jalan siapa? Allah. Karena siapa? Untuk siapa? Hanya bergantung ke Allah, yang tidak akan pernah ada sakit hati dalam diri kita. Makanya sering Ahilman sampaikan, kenapa ya hidup bunda teh sering ngerasain sakit hati? Pertanyaannya adalah simpel, kepada siapa selama ini engkau menyandarkan perasaan? Kalau engkau menyandarkan perasaanmu sama manusia, maka siap-siap manusia itu memang berpotensi menyakiti hati kita, betul? Makanya punten, kalau ada yang bilang gini, aku tuh disakiti sama dia. Shh, tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Status hari Kamis malam Jumat itu tuh. Setuju nggak kira-kira? Setuju nggak? Kenapa bisa bilang begitu? Iya, dan kita nggak akan bisa mengendalikan perasaan orang lain, betul? Kita nggak akan bisa mengendalikan sikap orang lain ke kita. Yang bisa kita kendalikan siapa? Diri kita, betul? Ibaratnya kita tidak akan bisa menenangkan badai yang datang. Kita hanya bisa melatih tubuh kita untuk berenang, sehingga ketika badai itu datang, kita bisa melewati sederas apa badai yang datang kepada kita. Maka ini rumus, bergantung ke Allah, berharap ke Allah, deketin Allah, maka insya Allah
Ya, siapa yang ngedeketin Allah, maka Allah akan dekat sama dia. Siapa yang ngelakuin sesuatu yang Allah suka, maka Allah pun akan suka dengan apa yang dia lakukan. Dan bunda, puncak tertinggi nikmat dalam hidup apa? Saat seorang hamba itu disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, puncak tertinggi nikmat seorang hamba itu adalah ketika seorang hamba itu disayang sama siapa? Allah. Sekarang Ahilman tanya, bunda bisa ngaji hari ini karena bunda disayang sama siapa? Yang sayang kita siapa? Kenapa ya bunda teh mau ngaji pagi ini? Padahal ngerasa mohon maaf ya, mohon maaf kalau bicara amal sedikit, kalau bicara dosa banyak, betul? Kalau bicara sibuk, iya mah tuh wajah sok sibuk semua. Kalau bicara banyak alasan, tapi kenapa kok pengen ngaji ya, pengen berangkat ngaji? Ingat, ini yang sayang siapa? Allah. Coba Ahilman mau tanya, siapa yang baru pertama kali lihat Ahilman langsung? Oke, yang baru pertama kali lihat langsung, pernah lihat sebelumnya di TV? Pernah? Di YouTube? Di TikTok? Ada? Ini yang baru pertama kali ya? Ada? Lebih cakep asli apa videonya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini harus dipastikan dulu, bisa ada fitnah di antara kita. Rata-rata bilangnya lebih cakep asli, alhamdulillahnya. Ngan tadi hidung harewos temennya yang baru datang. Eta Ustadz Hilman teh, kasepnya, alhamdulillah. Ngan sayangnya hanya kal naon penek cenah. Memberikan hati teh nyeri gitu nyeri. Ibu-ibu mau menghina saya juga nggak akan ngaruh, betul? Mau muji saya juga nggak akan ngaruh, betul? Kita dihina seluruh dunia belum tentu hina di hadapan Allah. Kita dipuji seluruh dunia belum tentu mulia di hadapan Allah, betul? Yang penting mah penilaian Allah itu. Makanya bunda datang ke sini sok lurusin niatnya, bukan karena yang lain, bukan. Kan pasti ya yang baru ngaji mah merenan, ada yang dicibir mungkin, ada nggak? Ada. Bunda bikin status misalnya pagi ini, bikin status, ada yang komen, alah ngaji kemana? Mungkin ya bunda yang jarang ngaji tiba-tiba ngaji, kaget nggak? Orang yang ngelihat kita nggak pernah ngaji tiba-tiba ngaji, kaget nggak? Kan pasti orang tuh mencibir-cibir kita. Bunda bikin status, alhamdulillah bisa ngaji sama Ahilman Fauzi. Kan orang yang jarang ngaji tahu kita mah ngerasa ngaji diomongkan, ria kan gitu kan? Apa sikap kita seperti itu? Bunda pasti akan gelisah, posting jangan ya, posting jangan Kalau bunda udah posting kemudian dihapus lagi gara-gara bunda takut komentar orang lain, itu ria. Saya ulangi, kan ria itu ingin dilihat oleh siapa? Orang lain. Sekarang bunda posting ingin dilihat orang, namanya apa? Ria. Sekarang bunda menghapuskan postingan padahal itu baik karena takut dikomen sama orang, itu namanya apa? Berarti ria juga kan? Karena menghapusnya takut karena siapa? Orang. Sama kayak orang begini, posting, pas di posting teh nggak ada yang like, nggak ada yang komen. Ini saja nggak ada yang like, nggak ada yang komen, dihapus ya kemudian teh. Ngehapusnya itu karena nggak ada yang like, yang komen, nah itu ria. Jadi kumaha tuh Ustad? Ikhlas mah dipuji nggak dipuji jalan terus, betul? Setuju tidak? Sedikit banyak jalan terus, betul? Nah itu namanya ikhlas. Ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas, namanya surat Al-Ikhlas tapi tidak ada kata-kata jelas. Sok Al-Ikhlas ada nggak kata-kata ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu
kufuwan ahad. Namanya surat apa? Ada kalimat ikhlas? Itulah ikhlas. Ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Maka kalau ada orang yang bilang, ibu mah ikhlas, berarti eta teh tidak ikhlas. Ibu mah udah ikhlas, berarti itu teh belum. Sama kayak begini, ini bukan sombong ya, tak eta teh apa? Jadi kumaha, ya sudah, bunda jalan dihina dipuji nggak ada urusan. Maka hari ini kita dikasih izin sama Allah untuk bisa berbuat baik, betul? Mudah-mudahan ya bunda ya, langkah bunda kesini menghapuskan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan duduknya mengangkat derajat kita.